Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita sore hari ini, dan marilah kita lanjutkan pembahasan kita dengan kita mengulang sedikit dari apa yang sudah kita pelajari pekan yang lalu, bahwasannya pentingnya atau hikmah di dalam kita ini kok disyariatkan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ternyata pahala atau keberadaan amalan kita tentang sholat sunnah, utamanya sholat rawatib, itu sangat diperhitungkan dan dibutuhkan. Dalam rangka apa? Untuk mengkompensasi pahala sholat fardu kita yang tidak sempurna. Karena apa? Ada gangguan dari syaitan. Di antara gangguan yang kita pelajari kemarin, dan ini juga sering kita dapati dalam keseharian kita, yaitu setan itu dari kalangan bangsa jin terutama, dia mengganggu bacaan Al-Quran di dalam sholat kita. Jamaah rahimakumullah, rupanya ada syaitan khusus yang ditugaskan untuk mengerjakan atau menjalankan gangguan ini. Jadi iblis memerintahkan kepada salah satu bala tentaranya, ada satu divisi khusus, satu peleton khusus yang ditugaskan untuk mengganggu manusia dalam sholat terkait dengan bacaan maupun hafalannya. Ada di dalam riwayat Muslim nomor hadis 4083 yang lalu kita dapati dari Abu Al-A'la. Dia bercerita bahwasannya Utsman bin Abu Al-Ash atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah, faqala, lantas dia berkata. Jadi dia bercerita pada Rasulullah karena dia ini telah diganggu oleh syaitan dalam sholatnya. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna syaitana qad hala, sesungguhnya syaitan itu dia selalu datang sering menggangguku, baini wa baina sholati, yaitu mengganggu antara aku dan sholatku. Jadi dia terganggu dengan kedatangan syaitan. Wa qiraati yalbisuha alayya, sehingga dengan kedatangannya itu menjadikan bacaanku itu diliputi oleh gangguannya. Jadi kacau, baik itu tatkala membacanya atau hafalannya, dia terganggu. Kemudian yang terjadi apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab apa yang ditanyakan oleh Utsman tadi. Dzalika syaiton. Ya, itu memang gangguan syaitan. Ya, jelas itu yang mengganggu kamu dalam sholat, terutama mengenai Al-Quran yang kamu baca. Karena apa? Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu yang menentukan banyaknya atau kadar dari pahala setiap sholat kita. Jadi setiap huruf kan mendapatkan pahala 10. Kalau kita baca satu ayat yang isinya berapa huruf, apalagi kita berapa puluh ayat yang kita baca, maka pahala kita ini akan berbanding lurus dengan apa yang kita baca. Sedikit-sedikit banyak berlipat. Nah, ini tidak dibiarkan oleh syaitan. Jadi iblis sudah menyediakan yang ganggu itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya itu gangguan syaitan. Ya, yuqalu lahu, dia itu ada namanya. Ini kelompok khusus yang ganggu tentang bacaan sholat kamu itu, namanya adalah khonzabun, khonzab. Jadi ada yang namanya khonzab, dia itu memang tugasnya ganggu bacaan sholat. Kalau yang lainnya seperti yang kita pelajari pekan lalu, dia ganggu tentang pikiran kita, diajak melayang-layang. Kita sholat Allahu Akbar, kita sudah diajak berwisata ke sana kemari.
terus kemudian membuat kita akhirnya kesulitan untuk mengingat-ingat apa? Ya, rokaat kita yang sedang kita kerjakan tuh sudah rokaat keberapa ngoten nggih. Lali, dieling-eling nggih wangel mboten ora kelingan kan ngoten nggih. Tapi lek menawi napa niku ngeling-eling barang kang ical niku nggih enggal jelas mak ces ya barangnya sing ilang diingin yang kono. Nah, tapi kalau ngingat-ngingat itu ndak diberi kesempatan untuk mengingat kembali. Ini konzap ini yang tugasnya apa? Ganggu bacaan salat kamu. Faida ahsas tahu. Karena apabila engkau nanti dalam sholat diganggunya, ya dalam sholat artinya, Rasulullah mengatakan fata'awad billahi minhu, maka berta'awudlah kamu, mintalah perlindungan kamu billah kepada Allah minhu dari godaannya. Jadi dia datang ndak hanya nemani kita sholat tapi mengganggu kita. Maka gangguan itu perlu kita berlindung kepada yang menciptakan setan dari kalangan bangsa jin. Karena Allah yang menciptakan jin. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqal jan mim marijim minar. Dan kami ini yang menciptakan jin itu dari ya api yang menyala-nyala, ngoten nggih. Dari nyala api, bukan dari apinya, dari nyalanya api, seperti itu. Nah, maka Allah lah yang bisa apa? Mengurangi, menghilangkan gangguan dari makhluk yang dia ciptakan. Kemudian cara yang selanjutnya adalah langkah yang selanjutnya adalah watfil ala yasarika. Kemudian kamu meludahlah ke sebelah kirimu salasan sebanyak berapa? Tiga kali. Ya cukup meludah syarat saja, jangan banyak-banyak biar sebelahnya tidak tersinggung ngoten nggih. Kala kemudian Utsman ini bercerita, fa fa'altu dzalika. Setelah itu aku pulang dan sholat diganggu oleh Hanzab lagi, aku pun mengerjakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Aku membaca ta'awud dengan redaksi yang silahkan dipilih, ngoten nggih, berapa banyak itu? 12 redaksi silahkan dipilih. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Kemudian fa'adhabahullah anni. Maka dengan izin Allah itu godaannya hilang. Jadi dihilangkan godaannya sehingga dia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, mengingat-ingatnya juga lancar. Ini bisa diamalkan dan ini harus diyakini. Barangkali kita masih awal-awal berta'awud, mungkin setan itu masih kuat dalam diri kita. Bukan berarti terus ini tidak manjur gitu ya manjur, tapi tetaplah terus yakin, diusahakan, nanti insya Allah Allah akan memberikan apa? Ya pertolongannya itu. Nah, maka nanti akan lebih mudah dalam apa? Kita mengendalikan gangguannya. Dan Rasulullah mengajarkan ta'awudnya diantaranya di surat Al-Mu'minun kemarin sudah kita dapati di ayat yang ke-9798. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, atau bagi kita saat ini yang kita membaca Al-Quran, ucapkanlah, ini harus diucapkan, ini doa, amalannya lisan, amalannya mulut dan lidah, tidak bisa dibatin, harus diucapkan. Robbi, wahai pemeliharaku, a'udzu, aku berlindung atau berta'awud bika kepada engkau, min hamazati syayatin, dari bisikan setan-setan itu. Jadi setan itu membisikkan kepada kita apa saja dan itu kita berlindung. Kalau tidak berlindung, bisikan itu semakin nyata, ngoten nggih. Kemudian ta'awud yang kedua yang harus dibaca dalam doa ini, a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Robbi, wahai pemeliharaku, ayyakhdurun, dari apa? Kehadirannya dia. Dia hadir mendekati aku. Berbeda nggih, hadir dan datang, ngoten nggih, sudah kita pelajari. Yang namanya datang tuh iya datang di situ, tapi boleh jadi dia main HP, ngoten nggih, kayak wakil rakyat, mewakili rakyat sidang ya datang dia. Datang, duduk, mungkin main HP, mungkin tidur atau ngapain, ngoten nggih. Nah, tapi yang hadir itu berarti dia datang, memasuki, terus menjalankan tugasnya di situ sampai selesai. Itu yang dinamakan hadir. Maka di sini disebut hadoroni, hadir, ngoten nggih, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadirannya itu dia mengerjakan tugas. Jadi syaitan itu tidak hanya datang saja terus ngeliyati kita sholat, tidak, tapi dia hadir mengerjakan tugasnya. Maka ta'awud ini terdiri dari dua hal. Yang pertama berlindung dari apa? Hamazatis syaiton tadi. Namanya bisikannya.
dari bisikan. Terus yang kedua ini ayyakhdurun, dari apa? Dari kehadirannya. Jadi ta'awud di dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98 ini meliputi dua hal yang kita minta. Berlindung dari bisikannya, berlindung dari apa? Kedatangannya dia. Karena apa? Dia tidak sekedar datang, tapi dia hadir menjalankan tugasnya. Karena dia apa? Akan melakukan laporan kepada iblis. Sebagaimana hadis yang dulu pernah kita pelajari, setiap hari itu iblis itu mengadakan apel kepada seluruh bala tentaranya supaya apa? Mereka ini mengganggu manusia, terutama umat muslim, yang kalau berhasil akan diberi apa? Mahkota. Maka dia harus laporan kepada iblis, hari ini saya telah berhasil mengganggu si fulan tatkala sholat sampai dia kemana-mana pikirannya, sholatnya berantakan, rokaatnya tidak jelas. Terus yang kedua, dia mudah diganggu dalam sholatnya, maka dia bisa laporan seperti itu, dia akan mendapatkan penghargaan dari iblis. Nah ini kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua hal, bisikannya dan juga dari apa? Kehadirannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kelanjutannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapatkan pahala sholat kita 100% lagi. Jadi yang diminta Allah itu 100% pahala sholat fardu kita. Kalau tidak 100%, maka kita diminta apa? Menghadirkan pahala sholat sunnahnya untuk menggenapkan atau menyempurnakan pahala atau nilai sholat fardu kita. Hadisnya seperti itu. Nah, ada solusi dari Rasulullah agar kita terhindar dari gangguan syaitan yang merusak kualitas sholat. Ya tentunya dengan apa? Dengan berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berupa hadis. Yang tadi kan dari Al-Qur'an surat Al-Mu'minun 9798 tadi. Nah, ini ada redaksi juga tentang ta'awud atau berlindung kepada Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita amalkan. Redaksi ta'awudnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu ngarang, sudah ada redaksi ta'awud itu banyak, kita tinggal milih, tidak perlu ngarang. Ngarang itu nanti bisa jadi bid'ah. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 658, An Abi Sa'idin Al-Khudri qala, berkatalah Abu Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah Rasulullah itu biasanya beliau itu apabila qoma, berdiri, minal lail, pada waktu malam. Berarti ini salat napa niki? Salat tahajud dan apa? Witir, satu rangkaian nih. Kalau kita bicara salat malam tuh dua itu harus kita sebut, tahajud dan witir, tidak boleh dipisah itu. Saling mengikat keduanya itu. Jadi kalau bangun pada malam hari itu tidak lihat bintang-bintang atau lihat yang lain, tapi beliau sholat malam. Beliau kalau sholat itu kabaro dimulai dengan apa? Bertakbir. Thumma, kemudian yakulu, beliau mengucapkan. Beliau berdoa setelah itu. Dengan doa apa setelah takbir? Istiftah. Beliau mengucapkan doa istiftah dengan jenis doa yang ini bisa diamalkan. Doa istiftah banyak, ini sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu. Doa istiftahnya Rasulullah bunyinya begini: Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau Allahumma, wahai Allah atau Tuhanku, wa bihamdika, dan aku menyucikan namamu. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, dan aku ini memuji keberkahan dari namamu, maha luhur atau keagunganmu ini, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain engkau. Jadi doanya seperti ini: subhanakallahumma wa bihamdika, tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, wala ilaha ghairuk. Tsumma qala, kemudian beliau membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi adab dalam berdoa meminta kepada Allah yang pertama adalah apa? Memuji Allah. Nah, di dalam sholat pun istiftah itu kedudukannya untuk memuji Allah dulu, sebelum kita meminta permintaan kita kepada Allah lewat Al-Fatihah. Al-Fatihah sendiri juga terbagi menjadi dua, yang separuh awal itu untuk memuji
Allah yang separuh ke bawah adalah untuk kita meminta. Sama saja. Dan beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah salasan. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian beliau membaca lagi tsumma yaqulu, kemudian beliau membaca Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Jadi doa istiftahnya tadi sampai tadi la ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah 3 kali, kemudian Allahu akbar kabira 3 kali. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Bertawud. Nah, ini gitu. Setelah doa istiftah mengagungkan Allah, beliau mengucapkan ta'awud ini. Dan ini dikerjakan dalam apa? Di dalam sholatnya. Meminta perlindungannya itu bukan di awal sebelum memulai sholat, sebelum takbir, sebelum niat, tidak. Tapi ini di dalam sholatnya. Tujuannya untuk apa? Ya minta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Gangguan syaitan. Rasulullah mengucapkan dengan kalimat a'udzu billah, aku berlindung kepadamu wahai Allah, as-sami'il alimi, yaitu engkau adalah yang maha mendengar, al-alimi, yaitu yang maha mengetahui, yang memiliki segala ilmu, as-sami' al-alim. Minasyaitonir rajim, dari siapa? Syaitan itu yang dia terkutuk. Jadi meminta perlindungan kepada Allah yang dia maha mendengar, maha mengetahui. Allah mengetahui yang terjadi pada kita saat sholat itu, dan itu adalah gangguan syaitan. Kita minta kepada Allah. Dan kemudian redaksinya sampai ini, min hamzihi, dari bisikannya. Bisikannya itu kan membuat kita hilang akal, hilang kesadaran. Kita sholat saja berhadapan dengan Allah, pikiran kita aja pergi kan, jasad kita di situ kan, itu berarti sudah akal kita ini sudah dibuat tidak sejalan dengan apa? Badan kita, jasmani kita. Wa nafkhihi, dari kesombongannya. Setan tuh sombong loh, dari bangsa jin. Dan dia dengan kesombongannya itu dia merasa bisa melakukan segala sesuatu kepada manusia yang dianggap derajatnya lebih di bawah dia dalam kedudukan makhluk sekaligus dari urutan penciptaan. Ya, seperti itu. Kemudian kesombongan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat di Al-Qur'an. Jadi antara di surat Al-Baqarah ada, terutama di surat Al-Baqarah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah tatkala aku memerintahkan lil malaikat, kepada para malaikat atau penghuni surga yang saat itu didominasi oleh malaikat, dan ada jin yang duduk di situ juga. Apa? Usjudu li Adam, hormatilah kepada Adam, yaitu makhluk yang baru saja aku ciptakan. Setelah malaikat, manusia, jin, kemudian manusia. Ini loh makhluk baru ini, namanya Adam ini, kalian hormati dia, dia sudah bisa bergerak sekarang. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali yang bernama iblis. Apa kata Allah di situ surat Al-Baqarah? Aba wastakbar. Aba, dia enggan, wastakbar, dan dia takabur, merasa apa? Sombong besar. Kemudian harus dikatakan wa kana minal kafirin, dia tuh masuk golongan orang-orang yang ingkar. Seperti kesombongannya itu loh, diminta kita berlindung. Bagaimana loh, Allah nyuruh loh, sekarang kalian ini hormati makhluk ini, Allah yang nyuruh loh, padahal tidak mau, kan berarti sombong dia di hadapan pencipta langsung. Dengan satu dosa itu saja langsung dia bahkan diganti nama jadi iblis, kemudian dikeluarkan dari surga. Satu dosa loh, menjadikan siapa? Azazil itu kemudian dijadikan iblis, dan dia dikeluarkan dari surga dan terlaknat sampai hari kiamat. Itu iblis. Lah kita melakukan dosa berapa kali? Tidak manut berapa kali? Lek ketentuan itu ditetapkan, kita jadi apa kira-kira? Wis ning donya arep digua ning dineh kan ya gitu. Nah, bayangkan ini aja kalau ketetapannya itu des gini ya, wah binasa kita ngaten Wong Azazil itu yang sudah taat, tidak tahu ribuan tahun itu aja bisa dinaikkan ke dalam surga bersama malaikat.
Itu saja karena satu dosa aja kayak gitu hukumannya. Lah apalagi kita. Terus kita minta surga ngoten nggih. Nah kan ya, terus kita ini seperti apa seharusnya kan ya, seharusnya kita ini lebih ngoten nggih dalam meminta kepada Allah ngoten nggih. Ya makanya kita perlu sering banyak bertobat. Nah, kita aja melakukan dosa aja banyak lupanya ngoten nggih. Apa tadi lanjutnya? Wa nafthihi, dan dari syairnya yang jelek. Namanya syair adalah sesuatu yang berupa redaksi atau dengan kata-kata lisan maupun tulisan yang itu isinya kejelekan. Kejelekan itu membuat sesuatu itu tidak sesuai dengan aslinya. Warnanya putih dikatakan abu-abu kan berarti menjelekkan kan ngoten nggih. Yang tidak dikatakan iya seperti itu. Dan sehingga itu mengeluarkan dari kebenaran. Dan itu kita bisa minta berlindung kepadanya. Karena syair-syair ini pasti akan dibisikkan oleh syaitan, baik lewat setan dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Salah satu contohnya itu ya banyak produk lisannya manusia yang dia itu sesungguhnya setan berkepala hitam itu ya melenceng dari kebenaran. Yang sering kita jadikan contoh kan adalah misalkan syair dalam bait lagu ngoten nggih. Ada bait lagunya band terkenal legendaris di Indonesia itu mengatakan, dikatakan di dalam liriknya itu, hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam ngoten nggih di liriknya itu. Berarti apa? Hawa itu tercipta di dunia. Jadi untuk menemani sang Adam. Jadi Adam itu juga diturunkan di bumi. Berarti setelah turun dia kan perlu teman. Diciptakan siapa? Hawa, dilahirkan di situ untuk menemani Adam di muka bumi. Lah itu sudah keliru itu. Sudah menyalahi Al-Qur'an. Itu tidak boleh kita yakini itu. Redaksi itu harus ditolak ngoten nggih. Karena Allah mengatakan di surat Al-Baqarah itu di awal-awal itu yang ya masih hubungannya dengan jin iblis tadi itu dikatakan wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata. Adam, kun anta, jadilah engkau, wa zaujuka, dan zauji itu apa? Pasanganmu. Jannata, di surga ini, wa kula minha, dan makanlah kamu di dalamnya. Sudah makan apa? Itu kan berarti di dalam surga itu sudah ada siapa? Hawa toh. Lalu kok dikatakan hawa tercipta di dunia kan berarti itu bisikan yang tidak benar ngoten nggih. Rogogodan haitsu syi'tuma wala taqraba hadis syajarah fatakuna minadz zalimin. Tapi kamu jangan makan yang ini ya, buah dari tanaman ini. Fatakuna minadz zalimin, kamu akan menjadi orang yang melampaui batas. Dari situ kita bisa mengetahui makna dari ta'awud ini. Dan ta'awud ini dipakai oleh para peruqyah untuk meruqyah manusia yang kemasukan siapa? Jin. Dengan ta'awud ini bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja, tapi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini diambil dari redaksi Rasulullah tatkala beliau berta'awud di dalam sholat malamnya. Tsumma yaqra'u, kemudian beliau membaca, ya berqiraah artinya membaca Al-Fatihah dan Al-Quran. Maka redaksi ini bisa kita pakai, dan makna di dalam hadis ini menunjukkan kita perlu berta'awud kepada Allah dari godaan setan yang akan mengganggu apa? Sholat kita, sehingga sholat kita itu akan menurun kualitasnya sekaligus apa? Ya pahala-pahalanya. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam keutamaan menjaga sholat sunnah rawatib, tadi kan hikmahnya kira-kira ada yang ditanyakan dari hikmah-hikmah ini? Tidak ada nggih? Paham semua nggih? Nah, berarti kira-kira penting tidak sholat sunnah terutama rawatib niki? Ya, penting sekali, karena tujuannya sebagaimana di fotokopi kemarin untuk mempersiapkan kita sebelum sholat dan untuk menutupi kekurangan. Kemudian kita masuk dalam keutamaan. Rupanya ada keutamaan tersendiri dalam menjaga sholat sunnah rawatib, yaitu dibangunkan rumah di surga. Percaya nggak buatan panjenengan? Percaya. Dari mana bisa percaya? Dasarnya apa? Ya, tapi pertanyaannya gini, maukah panjenengan dibangunkan rumah di dunia ini loh? Kayak rumah gelem orang ngoten. Kira-kira terus mesti panjenengan. Enten tawaran ngoten niku.
ndak nolak katanya seperti itu. Tapi ini di surga kira-kira mau ndak? Apalagi katanya, karena di dalam penjelasan para ulama, ketika manusia itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surga, kemudian zikir itu bacaan kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu di dalam eh, kitab Hisnul Muslim itu dijelaskan di antara faedahnya itu menurut hadis Rasulullah itu akan menjadikan kapling kita di surga itu penuh tanamannya. Jadi amalan kita ini menjadikan rumah itu jadi, zikir itu menjadikan hiasan lanskapnya. Kira-kira panjenengan kalau punya rumah terus tanahnya depan tuh kering biasa tidak ada hiasannya, pilih mana? Daripada yang banyak tanamannya. Pilih banyak tanamannya ya. Nah, maka itu perbanyak zikir tadi dengan kalimat thayyibah tadi. Nah, itu akan menjadikan seperti itu. Nah, ini sekarang adalah tatkala seseorang itu melakukan amalan sholat sunnah, khususnya rawatib ini, dan juga zikir-zikir tadi, itu sesungguhnya bukan berarti akhirnya kita langsung punya rumah di surga, tidak. Analoginya adalah kita ini seperti sedang mencicil dalam membangun rumah. Jadi para ulama mengatakan malaikat di surga sana ditugaskan untuk membangun rumah sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Tatkala orang mengerjakan sholat sunnah gini sudah mulai kaplingnya terbeli selama sekian lama. Kemudian nanti ya pondasinya, setelah itu ada sulufnya, terus lantainya dan sebagainya, sampai kolom-kolomnya, temboknya. Nah, itu kalau dilakukan secara kontinu itu logikanya atau analoginya seperti itu. Sehingga tatkala orang tidak mau menjaga, maka para malaikat pun sejak detik itu pun langsung berhenti kerja. Masuk logikanya. Misalkan gini, panjenengan bikin rumah, minta tolong mandor dan karyawannya kulinya itu untuk bangun rumah, itu kan berjalan kalau panjenengan selalu ngasih uang ya untuk beli bahan bangunan, uang makannya dia. Misalkan sudah 1 pekan, kemudian panjenengan stop uang itu kepada si mandornya yang sebagai penerima dan nanti pelaksananya, itu kira-kira rumah itu progresnya maju atau tidak? Berhenti. Jadi jangan mengharap rumah di surga jadi kalau amalannya tidak dijaga secara kontinu. Jadi seperti itu logikanya. Jadi bukan berarti wis pokoknya ngamalnya arang kading bogang-bogang sampai ngaku ya sholat, itu tidak akan menjadikan bangunan di surganya itu selesai. Jadi kapan bangunan di surga itu selesai? Ya sampai kita mati. Nah, amalan kita itulah yang akan menjadikan rumah itu jadi. Nah, kalau kita ngamalkannya sedikit saja, itu kira-kira rumahnya jadi atau tidak? Kan tidak. Misalkan dalam timelinenya dari arsiteknya, ini rumah sekian ini dikerjakan selama 1 tahun, panjenengan nyicilnya hanya sampai 8 bulan. Kira-kira selesai enggak? Paling atapnya belum ada. Nah, seperti itu. Maka tatkala kita nanti mati, kita pasti mati, udah mati, itu janji Allah itu mati. Itu kalau bisa, maaf, analogi kita, cicilan kita lunas, kita sudah setor depositnya itu lunas. Jadi tatkala kita datang nanti sudah selesai bangunannya, finishingnya, lanskapnya gitu loh. Gitu loh, kok atapnya hilang, sampai bogang-bogang sholatnya kan gitu tuh. Kayak gitu logikanya. Itu nanti akan kita masuk dalam penjelasan hadis di sini. Dibangunkan rumah di surga. Di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1199, an Ummi Habibah, dari Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah siapa? Ummu Habibah yang merupakan zauji, yaitu istri Nabi. Jadi ummul mukminin dia. Innaha, sesungguhnya dia yaitu siapa? Ya ini, riwayat ini menceritakan Rasulullah itu pernah bercerita, dia sampaikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku, ini Ummu Habibah cerita, sami'tu, aku mendengar Rasulullah berkata. Jadi otentik nggih. Rasulullah berkata dengarkan oleh istrinya, itu berarti bukan napa nggih? Bukan kayak cerita bersambung ngoten nggih. Tolong belikan sate lontong ngoten nggih. Kira-kira sampai 10 orang tuh sampai ke sana berapa? Apa kata-katanya?
Atau kok no teletong, lo kan bingung kan? Nah, ya, ini pertama otentik. Ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba Allah yang muslim, nih syaratnya kudu muslim dulu, kalau tidak muslim tidak diterima amalannya. Yusolli, dia mengerjakan sholat, artinya mendirikan, menegakkan sholat. Syarat yang pertama apa? Muslim dulu, kemudian setelah muslim apa? Sholat. Nah, sholat itu sebenarnya nomor dua, bukan nomor satu. Sholat itu bukan urusan nomor satu. Nomor satu apa? Syahadat. Sholat itu orang paling penting. Yang paling penting apa? Syahadat. Sholat itu nomor dua. Jadi ngoyal sholat itu nomor siji loh, nomor dua. Satu syahadat, dia muslim, kemudian dia sholat. Syarat yang ketiga apa? Ikhlas, mukhlisina lahuddin hunafa. Dia ikhlas kepada siapa? Lillah, bukan linnas, kepada Allah. Saya kan tiang sholat lah enten apa? Shoutingnya kan sholatnya apik, lebetan enten shoutingannya ya, sholatnya serubu-rubu gedang seperti itu. Ya. Jadi kalau dia seorang manusia, ini abdin itu hamba Allah, umum, ini hamba Allah, ciptaan Allah. Dia muslim. Kemudian dia sholatnya lillah. Nah, kalau sudah seperti itu yang dia kerjakan kula setiap yaumin, setiap harinya itu. Kalau dia mau mengerjakan sholat ini kecuali fardu loh. Nanti akan kita dapati dalam lanjutan hadis ini. Thintai asyrota rakaatan. Totalnya sebanyak 12 rakaat. Ini total loh. Akumulasi, bukan terus dia sholat 12 rakaat itu enggak. Artinya totalnya 12 rakaat. Kan ini subatnya gitu. Wis rasa repot-repot engko dirapel kok bengi rolas ngoten, atau tak saldo ning awal ya, deposit dulu rolas sing ngono engko magrib bisa asar wis ora usah salat ndak, tapi ada waktunya ngoten. Tatawuan, nah ini tatawu salat sunnah, utamanya salat rawatib nih. Apa itu tatawu? Ghairu faridotin, itu selain salat yang fardu. Berarti yang fardu ya 5 itu dikerjakan. Tapi kalau dia dalam kula yaumin, setiap harinya itu bisa menjaga, dan itu karena Allah, bukan karena ada pak ustadznya atau kiainya atau yang lain. Aku diawasi, aku tuh sholatnya rajin sing 12 rakaat, ya tidak gitu. Tapi tidak ada yang ngawasin, dia lillah, sebagaimana syarat yang ketiga ini, itu adalah sholat tatawu selain sholat fardunya. Apa yang terjadi? Illa, melainkan banallahu lahu, melainkan akan dibangunkan, bukan dibangunkan dari tidur, tapi dibangunkan oleh Allah lahu, baginya, baitan, nah ini sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Kalau sudah mengatakan Rasulullah terus sampai kepada istrinya langsung Habibah, kira-kira ini otentik enggak? Otentik, bukan akal-akalan, bukan kalimat yang sudah dicampur aduk, asli ini. Nah, berarti syaratnya untuk mendapatkan kesempatan malaikat mau bangunkan kita rumah di surga, salah satu jalannya adalah dengan apa? Itu tadi, kita muslim, sholat karena Allah, dan ya itu tadi, ikhlasnya ikhlas karena Allah. Sebanyak 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Ini dikatakan oleh Ummu Habibah melalui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam redaksi lain, illa, melainkan bunyalahu, akan dibangunkan baginya baitun, yaitu rumah fil jannah. Dalam riwayat yang lain dikatakan seperti itu. Jadi maknanya sama, akan dibangunkan rumah di surga. Jadi dari hadis ini kita tidak bisa memiliki rumah lebih dari satu loh, ya, di bumi kan kita bisa beli 1, 2, 3 kapling. Sana kita hanya dikasih 1 kapling saja, 1 kapling. Ya biar konsentrasi bangun. Kan misalkan logikanya punya 5 kapling, bangun sini bangun, uangnya kan apa bisa dijadikan 1, kan tidak selesai. Makanya sudahlah, kasih 1 saja, itu yurung karuan bar kan nanti bangunnya. Kalau sholat sunnah cukup waktu, dia akhirnya tidak bisa, ya tidak selesai. Maka 1, kemudian kalian selesaikan pembangunannya dengan cara apa? Dicicil tadi,
ngasih deposit ke malaikat dengan apa? Sholat fardu dan sholat sunnah. Terus nanti yang bagian lansekapnya dengan zikir, seperti itu. Nah, nanti kalian akan dapati seperti itu. Coba jamaah rahimakumullah. Setelah kita mendengar hadis tadi, kira-kira panjenengan ada ketertarikan atau tidak seperti ini? Atau biasa saja? Bangunkan rumah podo ae lah, aku di rumah kan ngoten nggih. Paling yo nek lawange ning kamare kan ngoten nggih. Oh yo nek gawangane ngoten nggih. Loh, tapi dengan kalimat ini Rasulullah mengatakan illa banallahu lahu baitan fil jannah. Dan Ummu Habibah dengar langsung dari Rasulullah. Dan ini diriwayatkan oleh beberapa orang tadi dalam hadis tadi, yang akan kita lihat lagi periwayatnya. Periwayat hadis ini setelah mendengar kabar tadi. Periwayat hadis tadi diantaranya adalah An-Nu'man bin Salim, Amr bin Aus, Ambasah bin Abi Sufyan, dan Ummu Habibah, istri Nabi, yang dia mendengar secara langsung dari siapa? Dari Nabi. Ini yang saya tebeli ini, yang dia kemudian berkata, merespon dari pendengaran dia setelah mendengar hadis tadi, dan itu terekam dalam hadis ini tadi. Redaksi ini sampai pada kita. Apa kata dia? Ini tadi nggih. Ini An-Nu'man, ini An-Nu'man bin Salim ini tadi. Kemudian ini Amr ini tadi, Amr bin As tadi. Kemudian Ummu Habibah, ini riwayat hadis tadi nggih, periwayatnya diantaranya. Dia itu bercerita. Qalat, berkatalah Ummu Habibah. Ummu Habibah pun berkata, mengkomentari setelah dengar Nabi tadi mengatakan tadi, ila banallahu lahu baitan fil jannah. Fama barihtu usollihinna ba'du. Setelah itu aku selalu mengerjakan sholat 12 rakaat itu. Dengar kita, loh, berarti rumah itu bakal terbangun dengan sempurna kalau saya terus ngasih deposit dengan 12 rakaat selama hidupnya. Jadi akan selalu, kalau saya tidak melanjutkan ini dan berhenti, mungkin rumah itu ya tidak akan jadi. Sebagaimana proses lazimnya kita membuat rumah. Kemudian Ummu Habibah bercerita kepada yang lainnya, sampai kepada telinganya Amr bin Aus tadi. Wa qala Amru, berkatalah Amru, ma barihtu usallihinna ba'du, aku pun tidak pernah meninggalkan setelah itu. Artinya dia selalu berusaha apa? Ya, mengerjakan 12 itu. Karena tidak ada jalan lain untuk nyicil, untuk ngirim deposit saldo pembangunan rumah di surga, melainkan dengan 12 rakaat sholat ini secara total. Makanya dia mikir, loh, tidak ada jalan lain. Rasul mengatakan 12 rakaat saja yang bisa menjadikan rumah di surga itu jadi milik saya, dan di sana sudah tinggal makai. Kemudian dikatakan waqala Nu'man, berkatalah Nu'man mithla dzalika, mengatakan seperti itu. Ma barihtu usallihinna ba'du, aku tidak pernah meninggalkan seperti itu. Nah, mereka saja seperti inilah, lantas bagaimana dengan kita? Pertanyakan ngaten nggih. Mau rumah di surga? Mau. Mau nyicil? Nah, kalau tidak mau nyicil gimana? Selesai kan ngaten nggih. Ya nyicilnya gini ngaten nggih. Maka diusahakan. Kira-kira hadis tadi kayaknya sekedar biasa, tapi para sahabat itu mengatakan, "Duh, ini hanya satu-satunya jalan untuk nyicil dengan 12 rakaat tadi." Maka ya kita harus bersemangat untuk mendapatkannya. Rumah di surga loh, tidak bisa loh. Orang paling kaya sedunia pun untuk beli kapling di surga itu tidak bisa. Hanya orang apa? Islam, dia sholat dan lillah sebanyak berapa? 12 rakaat tatawwu tadi, ghairu fardu tadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, untuk menjelaskan kembali tentang keutamaan sholat sunnah rawatib tadi yang dikatakan 12 rakaat tadi, rinciannya adalah, hadis tadi kan hanya mengatakan 12 rakaat secara umum saja, dalam keseluruhannya saja. Nah, rinciannya yang mana? Nah, ini rinciannya, kita perlu tahu. Mau nyicil tapi harus tahu mata uangnya, ngoten nggih. Nah, ini yang harus kita cicil. Yang harus kita setorkan daftar nama kita. Saya sudah sholat ini dan ini, ngoten nggih. Termaktub di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis 379. An Aisyah qalat.
Dari Aisyah. Siapa Aisyah? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri Nabi. Otentik tidak kira-kira di sini? Otentik sekali. Qalat, beliau ibunda berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkata langsung Rasulullah. Didengarkan oleh ibunda Aisyah dari rumah tangga Nabi langsung, belum tercampuri kabarnya dibolak-balik ngoten nggih. Man sabaro ala thintai asyrata rakaatan min sunnati. Barang siapa, man itu baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, tua, muda, dewasa, silahkan masuk ke sini semuanya. Sebanyak 12 rakaat, dalam artian sehari semalam sebagian hadis yang tadi, itu min sunnati, dari sholat sunnah. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Nah, tadi dari Ummu Habibah, ini dari Ibunda Aisyah. Yang pertama, arba'i raka'atin. Kerjakan berapa? 4 rakaat qabla, sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur secara total. Berarti panjenengan mengerjakan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Setelah apa tuh? Zuhur. Sudah berapa ini? 6. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal maghrib. 2 rakaat ba'da, setelah al-maghrib. Berapa total? 8. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal isya'i, setelah salat isya. Berapa? 10. Wa raka'ataini qoblal fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar atau salat subuh. Berarti 12 rakaat itu di sini. Ini 12 rakaat lagi. Masih ingat dengan 10 rakaat yang lalu yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 10 ini yang aku hafal. Lah, tapi kok ada keutamaan 12? Nah, ini kan bukan berarti meniadakan yang 10, tidak. Jadi ini perlu kita garis bawahi di situ. Jadi jangan dikatakan sholat rawatib yang mu'akadah itu 12, bukan. Sholat sunnah rawatib yang mu'akadah itu 10, bukan 12. 10, sebagaimana perkataan Imam Nawawi yang mu'akadah 10, yang ghairu mu'akad 12. Di pertemuan kita yang dahulu ini, Imam Nawawi mengatakan jumlah seluruh rakaat salat sunnah rawatib itu ada 22. Yang 10 rakaat itu yang mu'akad. 10 itu yang mu'akad. Jadi kalau ditanya salat sunnah rawatib mu'akadah itu 10, bukan 12. Tapi kalau ngerjakan yang 12 tadi plus 2, itu akan mendapatkan keutamaan, yaitu dibangunkan rumah di surga. Pemahaman ini bisa nyampe nggih? Jadi bukan 12 rakaat yang mu'akadah. Para ulama mengatakan seperti itu. Kita tidak bisa menyelisih ulama. 12 rakaat itu yang ghairu mu'akad. Yang mana 12 rakaat? Bisa lihat di fotokopi kemarin nggih. Itu semuanya sudah ada. Termasuk 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, seperti itu. Itu bisa dilihat lagi. Nah, yang 10 rakaat itu yang dikatakan oleh para ulama diwakili oleh Imam Nawawi, 10 rakaat itu terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh. Masuk yang 12 tadi tidak? Masuk. 2 rakaat sebelum zuhur. Zuhur itu 2 rakaat loh yang mu'akadah, yang qobla. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini masuk tadi juga. Jadi yang dikatakan sebelum zuhur 4 itu sesungguhnya yang 2 itu masuk yang mu'akadah. Yang 2 tambahannya plus 2 sehingga totalnya 4 ini. Yang 2 ini adalah yang ghairu mu'akad. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi ini kalau ditanya yang rawatib
muakkad itu hanya 10 letaknya di sini. Dasarnya apa? Nah, kita tidak bisa melawan dasar ini. Karena rawatib itu kembali kepada definisinya, yang muakkad adalah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi. Tapi Nabi menambah 2 untuk mendapatkan keutamaan tambahan sebagai bangun rumah di surga. 10 tidak pernah ditinggalkan, ditambahi 2, ngerti lagi. Nah, yang 10 tidak ditinggalkan sehingga ditekankan oleh para ulama itu, yaitu yang dikatakan muakkad. Jadi sampai keliru definisinya. Di dalam riwayat Bukhari nomor sekian-sekian ini dan Muslim nomor sekian-sekian ini datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, hafidtu, aku hafal, min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Sesuatu yang dihafal tuh bagaimana sifatnya? Kan selalu itu tidak berkurang, tidak lebih, dan dikerjakan berulang kali sehingga hafal. Kayak Al-Quran tuh loh, dihafalkan karena tulisannya kan tidak berkurang satu toh, ya tidak nambah toh. Kalau kita baca sehingga kita hafal, maka yang dihafal persis tidak kurang tidak lebih itu asyra rokaatin, 10 rokaat. Jadi Ibnu Umar mengatakan yang pasti dari Nabi itu 10 itu. Dia tidak pernah mengurangi itu. Apa yang dikatakan rokaataini qabla zuhur. Qabla zuhurnya berapa? 2, bukan 4 lagi. 2. Wa rokaataini ba'daha, dan 2 rokaat setelah zuhur. Wa rokaataini ba'dal maghrib fi baiti. Beliau setelah maghrib masuk ke bilik rumahnya mengerjakan 2 rokaat setelah maghrib. Setelah sholat isya juga sama, wa rakaataini ba'dal isya. Setelah isya beliau mengerjakan 2 rakaat, tapi di mana? Fi baitihi, di dalam rumah beliau. Wa rakaataini qabla, sebelum sholatis subahi, sebelum sholat subuh beliau 2 rakaat. Maka ini loh yang dikatakan 10 rakaat sholat sunnah rawatib yang dihukumi secara fikihnya napa? Muakkadah. Kalau mau nambah 2 sebelum zuhur, maka akan mendapatkan apa? Pahala tambahan plus dibangunkan rumah di surga. Jadi kalau kita bisa menjaga 22 total sholat sunnah rawatib tadi nggih, muakkad dan goiru muakkad, itu fadilahnya yang pertama adalah selain kita mendapatkan pahala, kita bisa menjadikan pahala itu untuk ngompensasi sholat fardu kita yang pasti pahalanya terusak karena gangguan setan. Itu keutamanya. Jaga 22 itu. Karena kita lebih butuh. Karena kita sholat mesti setelah Allahu Akbar pikiran kita sudah kemana-mana. Coba dites. Seperti itu. Belum lagi gangguan yang pantatnya itu ada kipas anginnya kan, dan lain-lain. Ya, seperti yang kita pelajari pekan yang lalu. Nah, jadi setelah 22 kita jaga tadi, otomatis kalau kita menjaga 22 yang muakkad dan goiru muakkad, yang 12 itu dapat enggak? Dapat toh? Berarti plus kita dibangunkan rumah di surga sampai mati cicilannya lunas. Nah, dari 12 itu kita kan mengerjakan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi tadi 10 rakaat. Apa yang kita dapatkan dari situ? Pahala sunnah Nabi, kita mengerjakan seperti yang Rasulullah selalu kerjakan, yaitu 10 rakaat yang muakkad. Dan yang goiru muakkad ya tetap kita jalan sampai 22 tadi. Karena apa? Keutamaan-keutamanya sudah kita bahas. Ternyata para sahabat pun berlomba-lomba mengerjakan, utamanya sholat qoblal maghrib. Sebelum asar pahalanya bahkan apa? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi salam pada malaikat muqarrabin. Dan setelah zuhur yang 4 rakaat kita malah diberi pahala apa? Plus tameng pelindung dari api neraka. Jadi itu jamaah rahimakumullah hikmah yang bisa kita pelajari dari menjaga sholat sunnah rawatib yang total ada 22 dengan beberapa rincian keutamaan-keutamaan lain, sehingga kita bisa mengusahakannya demi yang pertama dulu, menyempurnakan pahala sholat fardu kita, karena itu yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu lolos rumah di surga sudah jadi, pahala kita sudah banyak sekali kan. Jadi yang lain itu insya Allah akan dapat. Jadi
sholat sunnah secara khusus, secara umum, secara khususnya rawatib itu berarti harus kita perjuangkan walaupun dia derajatnya secara fikih sunnah, tapi dia tetap saja sholat yang akan diperhitungkan pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah rahimakumullah, sampai malam hari ini yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang tadi dan kedepannya akan kita pelajari lagi sebagian dari keutamaan-keutamaan ini sekaligus tentang rincian sholat zuhur dan sholat ba'diyah Jumat nanti akan kita pelajari di tahun yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Jadi ada pertanyaan dari hadis tadi ngoten nggih. Artinya tatkala kita misalkan paling mudah gini. Mana hadisnya tadi sebentar. Nggih. Man, barang siapa ngoten nggih. Jadi pertanyaan, kalau saya punya istri satu rumah, saya mengerjakan amalan ini, istri saya mengerjakan amalan ini. Lantas yang akan kami dapatkan apakah rumahnya satu, ngoten nggih? Karena suami istri satu saja, nanti berdua masuk di situ kan, ngoten nggih. Nah, bagaimana kalau misalkan dia beristri lebih dari satu dan mengamalkan juga, apakah ya rumahnya cuma satu kan, ngoten nggih? Nah, kalau kita kembali dari hadis ini, maka kembali kepada redaksinya man, barang siapa. Jadi per orang, ngoten nggih. Per orang. Jadi setiap dari kalian kalau mau di mana saja, siapapun kamu, laki, perempuan, muda, dewasa, tua sekalipun, mengerjakan apa ini sekian rokat ini tadi, maka dibangunkan rumah di surga. Maka rumahnya itu nanti dari hadis ini sendiri-sendiri ngoten nggih. Mungkin ya bisa minta dibangunkan di sebelahnya ngoten nggih, jadi tetangga nanti bisa ya jejer ngoten nggih. Atau mungkin minta dibangun agak di sana biar bisa safari, itu ya itu nanti ya tinggal requestnya saja ngoten. Tapi ini janjinya adalah akan mendapatkannya ngoten. Memang tidak disebutkan kalau dia berpasangan, tuh tidak disebutkan. Hadisnya di sini berkaitan dengan personal ngoten. Insyaallah ngoten, Pak Haji ngoten nggih. Yang saya tahu dari hadis ini begitu. Kalau yang realitanya kita tidak tahu ngoten nggih. Jadi masing-masing kita seperti itu. Karena begini, ya suami istri kan barangkali ngoten nggih, barangkali kan boleh saja terjadi. Suami istri kemudian dia rajin nggih tatkala masih suami istri, kemudian terjadi cerai. Yang paling mudah cerai mati ngoten nggih. Tek ngoten nggih, mati ngoten nggih. Setelah cerai mati yang satu kan masih hidup. Maaf ngoten nggih. Misalkan ini yang istri ngoten, yang hidup yang istri, yang suaminya mati. Kemudian di kemudian hari istri ini dia dinikahi oleh wanita lain ngoten nggih. Itu rumahnya gimana? Apa nanti harus ngurus nopo harta gono gini kan ndak? Kan ngoten nggih. Berarti ya yang mati tadi rezekinya dia mengerjakan sholat sunnahnya tadi ya jadi rumah bagi dia pribadi, yang mati tadi sampai di situ. Yang masih hidup ya nanti dia akan meneruskan cicilannya kan ngoten nggih, seperti itu ngoten nggih. Itu mungkin secara logikanya begitu yang bisa kita pikirkan, kemungkinannya kan gitu. Memang ada yang mati bareng tuh ada, ngoten mati satu ya ada, yang sampai kemudian dia tetap sendiri ada ngoten nggih. Apalagi kalau dia cerai hidup ngoten nggih, mungkin pisah talak itu kan ya itu kemungkinannya kan ya masa kita mau rebut harta gono gini tadi rumah di surga, kita harus hitung loh nanti ya. Ini sapa sing ngamalmu salat sunahmu ping pira, aku ping pira, akeh nek aku lho iki omahku lho ya wis singget sakmene Pak, kowe oleh ning ngarep tok, aku sing mburi, aku sing ngarep, ya ndak gitu. Baik, itu mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.